Assalamualaikum Pak Agus, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini Pak Agus, kelihatan sangat cerah Pak Agus. Alhamdulillah saya memang luar biasa hari ini karena saya dapat kehormatan untuk bertemu Betul. dengan Anda. Betul. Dan ini sudah beberapa abad kita tidak ketemu. Baik Pak Agus, ada satu kata. Saya ingin Pak Agus coba untuk menerjemahkan menurut versi Pak Agus. Kalau saya berbicara kata seandainya, menurut Pak Agus itu artinya apa? Wah, ini sebetulnya saya itu bukan guru bahasa. Saya akan menjawab sesuai hati nurani. Betul. Kalau seandainya itu sebetulnya kata-kata itu jangan diucapkan karena itu mendekati setan. Seandainya. Kok bisa? Nggak bisa kan? Karena tidak kemampuan menilai pribadi. Makanya seandainya saya ini punya sayap. Iya. Akhirnya terbangnya kan nggak karu-karuan. Seandainya itu mimpi atau gimana? Nah, kalau menurut arti saya seandainya itu angan-angan. 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 Betul, Jadi ya. angan-angan yang menuju kepribadian untuk kebaikan. Iya. Ini. Iya, ini kan sebentar lagi mau pilkada bagus. Kemudian ada muncul calon-calon yang ya saya belum bisa ngomong calonnya siapa nih. Tapi nampaknya dari feeling saya Pak Agus ini kayaknya lumayan cocok deh untuk mencalonkan wali kota Pak Agus. Ini luar biasa kata-kata dari Pak Asep. Kan gitu. Bagi saya terima dengan baik. Karena mengandai kan boleh saja. Mengandai jadi wali kota, mengandai jadi presiden. Ya, itu kan bisa juga. Persyaratan lengkap bisa. Tapi hanya satu. Yang milih siapa kira-kira? Semua bisa jadi presiden, persyaratan bisa, tapi yang milih siapa? Kan jadi Kapolri aja bisa ya? Bisa. Walaupun Kapolri buaran. Nah. Jadi Pak Agus, entah persepsinya seperti apa, tetapi menurut saya, kalaupun kita berandai-andai, itu tidak ada salahnya. Artinya ketika misalkan saya mengatakan seandainya Pak Agus misalkan jadi wali kota, siapapun punya hak untuk melakukan itu kan? Ya. Nah, ini kira-kira ketika Pak Agus misalkan dicalonkan jadi wali kota, dalam hati Pak Agus ini apakah nerima atau menolak, Pak? Ini pertanyaan yang saya tunggu sebetulnya. Siapa sih selama ini kan tidak ada Pak yang menyalonkan. Pak Asep ini menyalonkan kan gitu kan. Kalau saya dalam itu ya semuanya orang lah. Betul. Untuk jadi wali kota, enggak usah. Saya kan orang normal juga. Yang setengah normal aja ditanya, kamu jadi wali kota mau? Mesti mau. Ya apalagi saya normal. Ya lebih dari mau. Kan gitu. Karena itu merupakan karya juga kan gitu. Karya seseorang untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat. Secara kalau lagi nih Pak, kalau Pak Agus serius, kalau Pak Agus misalnya sudah niat, menurut Pak Agus langkah-langkahnya seperti apa? Kan Pak Agus bukan orang partai nih, bukan orang partai, kemudian dari eksternal, bisa saja memang dari independen ya, tapi dengan syarat-syarat tertentu yang agak rinci. Tetapi kalau misalkan Pak Agus lewat partai, kira-kira secara aturan main itu kalau memang bukan orang partai seperti apa Pak langkah-langkahnya? Kalau bukan seorang partai, kayaknya langkahnya juga susah Pak. Susah kan gitu. Tapi kalau tadi perkataan tanya yang pertama, seandainya, itu kita enggak masalah. Seandainya saja. Seandainya saja. Kalau seandainya seperti itu, memang ini kalau sudah jadi apa sebelum? Pak Agus ini melangkah dari 0 sampai jadi, Pak. Oh, sampai jadi? Iya. Pokoknya saya lagi berhayal Pak Agus ini jadi wali kota. Oh, gitu. Betul. Jadi perjalanan awal coba dari awal sampai jadi wali kota itu kira-kira menurut Pak Agus gimana? Nanti kan bisa dievaluasi tuh. Sistem demokrasi kita ini seperti apa sebetulnya? Kalau pertanyaan sebelum melangkah awal daripada kegiatan itu, kita itu sebetulnya hanya satu kita itu. Satu yang pertama adalah kita niat dan keikhlasan. Untuk menjadikan seorang pengabdian awalnya kan gitu. Kita dengan berhambur dengan masyarakat apa saja ya kita harus bisa berkomunikasi kan gitu. Di sini ini kan Pekalongan ini luar biasa. Coba kita bayangkan, ulamanya besar, banyak, santrinya banyak. Dikatakan bahwa di sini adalah bisa dinyatakan kota religi itu seperti itu. Maka kita banyak terobosan di situlah. Kita harus bisa memasuk semua Islam. Kita harus bisa istilahnya apa? Menata diri untuk bisa masuk di
mereka-mereka itu. Betul. Ini yang awal yang harus kita, dan memperkenalkan tidak Betul. mudah. Memperkenalkan dengan orang yang baik itu tidak mudah. Orang akan mencari kejelekan bukan kebaikan nanti itu kan gitu. Maka untuk itu ya kita harus betul-betul. Saya bisa mengatakan ini berarti modal sosial kan? Itu bisa juga modal sosial kan, dikenal di masyarakat, kemudian aktivitas di masyarakat juga cukup banyak. Dan Pak Agus kan cukup banyak juga ya Pak ya? Ya insya Allah lah. Insya Allah, selama ya. saya masih bisa akan saya berbuat untuk masyarakat. Hanya saja nanti sampai poin bahwa kita tidak bisa lepas dari partai kan. Betul. Gitu kan. Lah kita itu partai tidak punya saya itu, punya saya party. Ini kan gitu. Partai itu minimal berapa kursi, berapa suara Pak Agus kalau bisa Kalau mencalonkan melihat persen kan itu ya kursi. Kalau tidak salah 6 ya. salah. Ya. Iya, sekitar 6 itu saya kalau dengar-dengar saya Dengar-dengar ya, tidak beberapa langsung partai urusan ya. seperti itu kan. Betul, Nah, betul. kayak gitu. Nah, ini ya merupakan persyaratan juga kalau punya partai itu ya bisa katakan ringan dan juga bisa dikatakan berat bagi saya kan gitu kan. Betul. Maka kalau ada seandainya ya itu kan. Iya. Gitu, ya. Gitu. Ini misal Pak Agus misalkan ke partai ya, melamar ke partai. Itu kira-kira apa Pak Agus? Syarat dan ketentuannya Pak Agus? Itu yang menentukan syarat saja sebenarnya partai. Ya. Yang kita pribadi harus kuat mental dan kuat materi itu aja kan gitu. Itu pastilah kan gitu. Berarti Pak Agus harus siap uang yang cukup dong ya? Iya jelas kan gitu. Lah kalau bisa nyetak sendiri saya tidak pusing. Lah uang itu dicetak negara ya kan gitu kan. Nah, ini yang menjadi kita pemikiran seperti itu. Apakah kalau nggak pakai ini nonsen? Betul. Nonsen. Berarti kan, rekomendasi turun karena syarat dan ya ketentuan. itu ada komunikasi tertentu kan gitu kan. Nah itu saya dengar-dengar saja kan. Oh, dengar-dengar Dan itu saja. mungkin pasti lah. Betul. Walaupun dengar tapi itu pasti. Betul, betul. Berarti orang yang pinter, orang yang punya modal sosial yang cukup bagus, tetapi dia Materi. tidak punya materi, biasa-biasa aja. Berat dong ya? Ya berdoa saja. Kan tinggal berdoa, ini ketentuannya dari Allah kan gitu. Oh iya. Sudah seperti itu. Baik. Tapi abaikanlah. Oh iya. Lagi berandai-andai kan. Kalau misalkan. Nah, kalau misalkan Pak Agus kemudian dilamar oleh partai. Nah. Pak Agus tidak melamar partai. Jadi Pak Agus mendapat undangan. Pak Agus ini kami calonkan jadi calon wali kota, sudah tidak usah mikir apa-apa. Berarti kan Pak Agus sudah dapat tiket kan? Iya. Oke. Kemudian setelah itu ikut pemilihan. Ya. Di pemilihan itu yang menentukan menang dan tidaknya faktor apa saja Pak Agus? Yang faktor utama ya jelas faktor kemasyarakatan empatinya itu. Betul, Kan, gitu. betul. Empati kayak apa? Terakhir kalau tidak faktor materi ya kita susah. Kan, Materi gitu. lagi ya? Seandainya saya punya materi nih aja. Iya. Sudah. Cukup itu uang berarti ya, sama materi sama apa itu modal sosial tadi. Itu Iya, itu iya. yang perlu. Betul. Oke. Berarti demokrasi kita ini rentan dengan money politik ya? Kayaknya seperti itu kan. Waduh. Kayaknya seperti itu kan gitu. Betul. Kalau kita melihat fenomenanya di masyarakat seperti itu. Iya. Kalau nanti bisa ditanya lebih lanjut, ya saya ceritakan. Tapi tidak perlu saya ceritakan di sini. Iya, Saya iya. khawatir mereka ini baik-baik semua nanti malah Betul. dikira money politik. Kan? Betul. Gitu. Itu. Mereka baik-baik padahal Padahal ya menurut penilaian orang lain juga belum tentu baik. Belum tentu. Nah, tentu aja. Kan? Oke, abaikan itu. Abaikan. Seandainya Pak Agus misalkan lolos jadi wali kota dan terpilih dan dilantik. Oh, sebentar Pak. Oh, iya. Kalau Pak Agus milih wakil wali kota itu yang kayak apa kriterianya? Kalau saya milih itu sederhana saja. Ya. Dia pandai birokrasi. Atau begini deh, Pak Agus nanti perannya kemana? Wakil wali kota ini perannya kemana? Kalau saya di lapangan, Di lapangan. cek semuanya, Betul. saya terjun di lapangan, keluh kesah masyarakat, kemudian saya melihat alibi apa yang itu. Iya. Kemudian juga wali kota ini ya, wakilnya, dia bidang SDM atau bidang di dalam birokrasi ya, di dalam ya. Saya percayakan, maka kita ambil yang orang birokrasi sebetulnya kan. Betul. Jadi kalau birokrasi itu bisa mengingatkan Pak Wali kalau seperti ini, dia seperti itu. Iya. Berarti ada pembagian tugas. Oh, iya. Pak Agus ini grassroots ke masyarakat, kali ke pusat juga ya. Iya. Kemudian wakil wali kota Wali di dalam. kota yang di dalam untuk bukan kayak gitu. Bapak kalau punya wakil emang
masih mau ngajak wakil wali kota, Pak? Loh, itu kan rekanan kerja kita kan gitu. Jadi nanti biar pembagiannya jelas. Iya. Pembagian itu luas, Mas. Betul. Pembagian pekerjaan, pembagian dan lain-lainnya, agar kita sinergis dalam melaksanakan tugas. Sudah itu saja. Tetap harus ada pembagian tugas. Ada terus kan gitu kan. Saya tidak bisa sendiri. Sepandai-pandai orang itu kadang-kadang ada bodohnya. Iya. Tapi sebodoh-bodohnya orang cok ono pinter gitu kan Iya. Itu aja kan. Emang ada wali kota dengan wakil misalkan yang salah satunya tidak difungsikan dengan itu? Emang ada, Pak? Kayaknya kalau sudah mendekati akan start lagi itu sudah banyak seperti itu. Sudah banyak. Karena, ingat nggak di Garut wali kota mengundurkan diri wakil bupati ya? Mengundurkan diri. Dia mau mencalonkan diri? Enggak, memang saya enggak sinergis kan gitu kan. Nah ini perlu seperti ini, sebetulnya ini kecil tapi ini dampaknya luar biasa. Betul. Kerukunan tuh memang itu harus. Lah wali kota nih karo wakil ora rukun no. Betul. Apalagi masyarakatnya nanti dengan masyarakat kan seperti itu. Iya. Tapi ini Pak Agus tetap akan memberdayakan wakil wali kota sesuai fungsinya berarti ya. Baik. Nah ini setelah itu kan dilantik Pak Agus. Dilantik. Nah, kalau setelah dilantik itu apa janji dan komitmen Pak Agus yang nomor pertama? Yang pertama kita sujud syukur kepada Allah. Betul. Yang kedua kita sujud kepada orang tua. Kebetulan orang tua saya masih. Ya. Itu. Ya. Yang ketiga tidak kalah pentingnya tidak hanya diucapkan. Apa itu? Saya tidak akan korupsi. Oh luar biasa. Tidak akan korupsi. Tidak akan korupsi. Sudah. Secuil pun. Wah sudah. Luar biasa. Dan ini saling diingatkan kan gitu kan. Kalau memang itu saya rodok mincang, wakil ya bilang, Pak ini sebetulnya oke itu. Kita sadari seperti itu kan. Kalau Umar bin Khattab kan tegur saya dengan pedang gitu kan. Itu terlalu lebih jauh itu saya. Jangan ya. Yang sederhana-sederhana saja. Dan itu saya kira cukup lah, kita orang hidup itu makan satu piring kenyang kok. Betul. Jangan mikir ke sana. Nanti ke sana sudah ada yang mikir. Allah ini sudah menentukan seperti itu kan. Ini rada ilmiah sedikit kan gitu. Nah, setelah itu 100 hari pertama apakah akan punya target atau tidak, Pak Gus? Ya kita itu orang manajemen terus harus punya lah. Ya. Bahasanya sebodoh-bodohnya orang jadi wali kota kan harus mikir paling kurang 100 hari apa yang saya lakukan. Betul. Memang saya tadi sudah ngomong, yang pertama memang saya terjun ke lapangan langsung. Melihat situasi di Pekalongan. Pekalongan itu tidak lebar kok. Hanya 4 kecamatan kan. Sempit sekali. Sempit sekali. 27 kelurahan. Nah ini kan sempit, maka saya betul akan melusuri masing institusi yang di bawah. Kemudian Pak Wakil ini langsung. Ya dah, kemudian bagiannya sudah urusannya di kantor, perbaiki. Setiap minggu saya cek. Betul. Gimana Pak Wakil? Nah, ini kayaknya betul-betul jadi wali kota ini. Gimana Pak Wakil? Institusi yang Anda lakukan ini laporkan saya sore kan gitu. Kalau perlu kita malam juga kita ke lapangan. Jadi memang harus kafah betul ngurusi Pekalongan ini kan gitu. Betul. Nah, ketika 100 hari pertama kan pasti pemetaan persoalan Pak Agus di lapangan ya. Nah, ini kota Pekalongan ini kalau dicoba dipetakan masalahnya, ada berapa masalah Pak Agus? Banyak masalah. Banyak masalah di sini. Kota sempit, tenaga kerjanya kita juga banyak nganggur. Kemudian juga ekonomi sekarang ini seperti ini. Dan ini jelas banyak masalah. Tapi kalau masalah itu seperti itu satu persatu kita petani, kita peta-petakan. Kemudian dari hal-hal yang daerah-daerah yang rawan berkaitan dengan ini kita terjun. Terjun kita itu sebetulnya kita punya stakeholder dengan instansi terkait. Saya sederhana. Saya tidak akan berlebihan setiap hari ngajak apa di sini ada Pak Dandim, Pak Kapolres, enggak. Saya di daerah cukup di kelurahan dengan Babin Kamtipmas. Babin Kamtipmas ini sangat potensi untuk seperti itu kan. Dia akan tahu seluk-beluk dan itu merupakan kegiatan mungkin di bidang kepolisian dikedepankan Babin ini. Nah kita orangkan dengan wali kota kayak apa semangatnya bekerja. Nah, dan ini sudah saya alami dulu. Saya alami di bawah turun wali kota, wah kita sudah bangga sekali. Kalau yang saya tahu kan pemetaan persoalan di Kota Pekalongan itu yang nggak kelar-kelar itu salah satunya kan rob. Nah, selain rob ini ada nggak Pak masalah-masalah yang lain yang memang harus menjadi skala prioritas untuk diselesaikan? Memang rob itu dampaknya banyak masalah setelah rob. Jadi kalau Pak Asep menanyakan masalah rob, Pak Asep belum pernah kena rob. Saya 10 tahun kena rob. Rumah saya itu 10 tahun kena rob, saya di utara. Jadi kalau orang bilang, kemarin ada orang bilang kepada saya di daerah pantai Selamaran, Pak
Saya itu kena rob ini Pak, lah berapa hari? 3 hari ini sudah tidak boleh. Kecil, saya 10 tahun. 10 tahun kena rob terus. 10 tahun kan. Sampai sekarang Pak? Sampai alhamdulillah sekarang ini dengan adanya tanggul kita sudah, dan ada upaya mandiri sebetulnya. Kalau kita jagakan pemerintah susah. Artinya Pak Agus tidak melakukan relokasi kan? Pindah kemana? Oh tidak bisa. Saya karena sudah di situ 33 tahun. 33 tahun. Kan gitu. Nah ini sudah komunikasi dan di situ ada tempat lengkap lah. Betul. Bermasyarakatnya lengkap lah. Kita berupaya seperti itu. Nah dampak rob ini jelas banyak. Akhirnya apa? Mereka yang kena rob ini dari mulai kecil, coba bayangkan kendaraan motor ini, saya sendiri itu 2 motor selama rob ini sudah kita ke bengkel hampir 1,2 juta kalikan berapa secara materi. Kemudian faktor pekerjaan, dengan adanya rob kita juga terhambat dan sebagainya. Orang bisnis di situ, orang jualan juga susah kita. Jadi banyak ini. Tapi sebetulnya hal-hal semacam ini ya kalau Pekalongan kita urai sedikit demi sedikit, dengan niat kita, masyarakat kita bersatu, insya Allah bisa, kan gitu. Pak, solusinya apa sih rob ini Pak? Tanggul dibuat hanya beberapa sisi yang surut, kemudian geser ke sebelah timur Pak ya? Berarti tanggul itu bukan solusi permanen dong. Menurut Pak Agus gimana caranya ketika Pak Agus jadi wali kota? Kalau sudah seperti itu, memang kalau kita awal mengevaluasi, mengevaluasi buat tanggul dan sebagainya ini kita terlalu jauh. Sekarang seandainya saya jadi wali kota, nah ini sudah seperti itu. Betul. Sekarang yang sudah aman, mungkin daerah Bantengan, daerah Pantai Sari sebelah sana sudah aman. Sebelah barat sekarang, dari mulai Panjang Baru dan sebagainya, itu sekarang kita optimalkan. Sekarang kolang-kolang atau apa ya namanya kalau kolang-kolang itu kita bersihkan menuju ke pantai. Kemudian kita optimalkan, kita membuat tetap bagaimanapun kita ada penyedotan yang dioptimalkan, tidak hanya 1-2, itu harus disedot, dibuatkan itu. Jadi yang sudah ini jangan, lah ini sekarang yang dampaknya, yang kena rob baru seminggu sudah bingung, itu membuat saluran masuk ke ke jalan menuju ke barat. Ini kan tidak menjadikan solusi. Dan ini tanggung jawab pemerintah segera seperti itu. Langsung bekerja, kemudian langsung sedotan. Buat sedotan itu. Ini sebetulnya kita sama-sama. Maka kepedulian masyarakat di dalam menanggulangi rob ini tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat kita sama-sama. Lah dengan kesamaan itu wali kota turun. Kan gitu. Turun sudah. Kan jangan merintahkan sana, merintahkan sana. Coba bagaimana hasilnya, fotonya nggak selesai. Kalau bagi saya nggak penting itu. Saya turun, lihat langsung. Kan masyarakat di situ yang nggak peduli, kita panggil RT-nya, kita panggil lurahnya. Kalau lurahnya seminggu udah ada komunikasi, udah ganti lain. Ganti lain, kita kan kayak gitu kan. Ambilkan siapa yang kira-kira mampu seperti itu. Jangan ketika Pak Agus jadi wali kota, orang yang tidak punya komitmen digantiin semua Pak. Ya kalau memang itu harus seperti itu kebijakan, kita lakukan. Ya, kita punya risiko. Pelayanan lebih baik. Tapi asal kita juga bersih, tidak ada kepentingan apa-apa. Itu intinya. Kan gitu. Betul. Yang lain Pak, misalkan limbah, mohon maaf ya, limbah cair dari batik, kan itu juga tidak selesai juga Pak. Itu yang saya kadang-kadang juga berpikir, pernah saya dengar selama Sungai Kaliloji itu budak, ini ekonomi akan lancar. Ini bahasa seperti ini bahasa yang kurang cerdas. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak cerdas. Maksudnya apa? Kita jangan seperti itu. Ini kan dampak kita ekonomi 1 rumah 3 rumah bisa jalan, tapi dampak ini coba. Tapi Pekalongan itu luar biasa. Kesehatannya udah kebal kan gitu, udah kebal melihat itu. Kalau orang luar sudah bingung, tapi Pekalongan santai-santai saja. Maka memimpin Pekalongan itu jangan serius, santai saja, tapi jelas. Kan kayak itu. Bagus. Karakter orang Pekalongan kan salah satunya kan Paura Paura itu apa sih Pak Agus? Paura itu ya masa bodoh lah. Masa bodoh. Iya, Paura, masa peduli, nggak peduli kan gitu. Sakarep aku. Sakarep lah itu memang mindset seperti itu. Ya, kalau dulu saya dengar pertama yang nanya Pak Orang, kaget juga kan gitu kok. Seperti itu, kepeduliannya kurang. Mungkin itu hanya suatu ucapan saja, tapi tidak serius lagi kan gitu. Budaya tidak memudahkan. Karena budaya sini itu yaitu dibudayakan di sini itu santai-santai saja. Tapi tidak serius. Terlalu mau pusing oleh satu hal gitu kan. Ini contoh orang Pekalongan, contoh orang Buaran pada saat itu. Bayangkan kalau ada operasi kepolisian tentang lalu lintas, wah dia
show of force sampai yang operasi takut. Kan gitu. Show of force-nya betul. Show of force itu ya ada yang lari ke sana, ada yang lari. Pokoknya orang yang melihat banyak di pinggir jalan, seorang barang asing biarin dia takut. Akhirnya dia mikir. Ternyata mereka ya biarin. Kalau kita tegas nggak masalah. Begitu kena tilang sudah. Kan gitu. Jadi tegas. Prinsip tegas tapi ya nyun sewu aja geragas. Iya kan, tegas tapi jangan geragas kan gitu. Sesuai aturan. Ternyata mereka kalau sesuai aturan juga bisa. Bisa, enggak apa-apa. Berarti di sini figur suri toladan pemimpin, misalkan Pak Agus jadi wali kota, Pak Agus betul-betul harus menjaga, kalau dalam bahasa agama itu akhlakul karimah, suri toladan, segalanya itu Pak Agus. Iya, ya sesuai tuntunan Rasulullah kan seperti itu. Bagaimana seorang pemimpin yang baik kan. Tapi kalau sudah pemimpin punya kepentingan, tidak jadi. Kan tidak jadi. Jadi harus niatnya pun, itu iya. Ya. Ini rotok mlebu nang tenanan gitu kan. Jadi ketika kita berdiskusi selama ini, saya tidak punya target Pak Agus seperti apa. Pak Agus saya ingin Pak Agus menjadi wali kota itu karena Pak Agus punya nilai-nilai integritas, ya kan. Kemudian Pak Agus punya nilai sosial yang tinggi. Tetapi memang dalam real politik mungkin berbeda ya Pak ya. Dalam real politik beda. Nah, kalau upaya Pak Agus mau jadi wali kota atau tidak, seperti apa Pak memajukan kota Pekalongan? Apalagi kalau menjadi wali kota, menjadi pemimpinnya kan. Tetapi kan kita harus siap menjadi pemimpin, siap juga menjadi yang dipimpin kan. Nah, kalau prinsip Pak Agus gimana Pak? Prinsip kita tadi awal, pertama jangan ada kepentingan sama sekali. Betul. Yang kedua, apa sih aura Pekalongan ini yang perlu kita jual, kan gitu. Jadi ke dalam dulu kita perbaiki semuanya Pekalongan. Kita tidak usah mencari tenar bahwa Pekalongan adalah kota terbersih, terbaik, tapi kenyataannya seperti itu. Berupaya bermacam-macam, tidak usah ditunjukkan. Sekarang ke dalam, ayo kita sama-sama. Jelek kita sama, memperbaiki kualitas masyarakat. Bagaimana menjadikan sumber daya manusia yang sebenarnya, bagaimana menyalurkan agar ini anak-anak itu seperti itu. Dan ini sosial yang terus kita genjot di dalam anggaran berkaitan dengan sosial, fokuskan betul. Jangan sampai ada yang nentes. Kalau perlu kita mencari stakeholder yang lain. Perusahaan mana yang kita bareng-bareng. Sebetulnya saya yakinlah seperti itu. Kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, perusahaan yang mau dia asal jelas dan kita memberikan kepercayaan. Kepercayaan ini adalah yang paling mahal. Umpamanya ini Pak Wali Kota besok wali kota nggak mungkin gitu kan. Tapi ada kata-kata bagaimana menjelaskan iki nera Pak Wali Kota esok. Ini membuat seperti itu kan gitu. Ini harusnya apa yang dikatakan wali kota itu mesti benar. Ini orang berkata seperti itu. Pasti benar. Jangan bilang yang benar hanya keluarganya dan kru-krunya. Tapi semuanya merasakan. Saya yakin kalau kita tidak punya kepentingan, mereka akan berpikir dengan kita ini kan seperti itu. Betul. Baik Pak Agus, kita sudah banyak berdiskusi, banyak mengulas persoalan-persoalan Pekalongan, dan mungkin Pak Agus bisa ngasih pesan Pak Agus kepada masyarakat Kota Pekalongan maupun kepada calon-calon yang lainnya. Pak Agus kan salah satu calon ini kan, salah satu seandainya kan berarti salah satu calon. Nah, bagaimana kalimat Pak Agus sebagai calon kepada calon yang lainnya Pak Agus? Silakan. Terima kasih. Jadi kepada warga masyarakat Pekalongan ini hanya sempit. Kemudian permasalahannya banyak. Kalau tidak didasari dengan ketertiban dari masyarakat sendiri dan pemerintah mendukung 100%, tidak akan baik. Maka mulai sekarang itu dilakukan dengan dasar revolusi mental. Revolusi mental itu diawali dari mana? Dari diri kita sendiri. Kemudian kapan? Ya sekarang. Ya tidak usah lama-lama. Sekarang. Kalau tidak kita merubah revolusi mental, jangan harap itu akan baik. Ini termasuk nanti antara calon supaya tidak saling sikut gimana Pak? Calon harus menyadari. Jadi ke calon yang lainnya. Kalau saling sikut dan mengikut, kayaknya seni itu. Itu lumrah. Kayak nggak ada sikut kan orang rame gini. Kalau kan gitu, rame. Tapi harus kita punya kode etik. Ini yang perlu kita sadari bersama bahwa kita
manusia itu kan makhluk sosial Iya. yang harus kita kedepankan. Iya. Dan ini yang penting sama sekali. Jangan bahasanya sing penting dadi apapun yang terjadi, wah Iya. wal ketewal, wis semuanya saja ya toh. Sing golek sing halal haram angel kok meneh. Iya. Ini bahasa seperti Jangan itu. sampai seperti itu. Bahasa Jermannya bahasa pokrul. Iya. Jadi jangan diwangikan gitu. Iya. Jadi seperti itu, insya Allah masyarakat akan baik asal pimpinannya baik. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan seandainya jadi wali kota, Iya. saya siap. Betul. Kemudian juga gaji saya belikan mesin Mesin. sedot itu sudah. Oh iya. Itu iya. selesai. Betul. Nah, itu. Betul. Udah saya ikhlaskan untuk itu. Betul. Seandainya. Ya. Baik, saya orang pertama yang mendukung kalau Pak Agus mencalonkan wali kota. Amin. Amin. Pas. Baik Pak Agus, terima kasih bincang-bincang pagi di Radar Pekalongan, sangat menginspirasi dan banyak hal baru yang muncul dalam diskusi ini untuk pencerahan bagi para aktivis politik maupun masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bahwa mengolah pemerintah ini harus dengan hati nurani yang bersih, dengan niat yang baik. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Satu kepentingannya untuk masyarakat. Kepentingannya untuk masyarakat. Terima kasih. Bagus, terima kasih. Sampai jumpa dalam kesempatan yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.